Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Ruslani, ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi strategis dan proyek hilirisasi di berbagai sektor. Dalam keterangannya kepada awak media, Rosan menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan proyek yang telah melalui proses evaluasi menyeluruh. Rosan menyampaikan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek hilirisasi yang sudah siap dari sisi finansial, hukum, administrasi, dan teknologi segera dijalankan. Dari total 18 proyek yang telah dievaluasi, beberapa dinilai sudah memenuhi seluruh aspek teknis dan siap dieksekusi. Arahan Bapak Presiden jelas, yang sudah siap harus langsung dijalankan, ujar Rosan dalam keterangan pers usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan. Lebih lanjut, Rosan menambahkan bahwa kondisi pembiayaan proyek-proyek strategis nasional saat ini sangat solid. Ia melaporkan kepada Presiden bahwa rating Lembaga Keuangan Nasional berada pada posisi tertinggi, baik dari Pevindo maupun Fitch Ratings, yang sama-sama memberikan peringkat AAA. Menurutnya, hal ini menjadi bukti kuat bahwa Indonesia memiliki kapasitas finansial yang tangguh untuk menopang agenda hilirisasi yang tengah digenjot pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Rosan juga melaporkan perkembangan program Waste to Energy atau pengelolaan sampah menjadi energi yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo. Hingga kini, lebih dari 240 calon investor asing telah menunjukkan minat untuk berpartisipasi. 7 daerah bahkan telah siap mengikuti proses bidding minggu depan, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Rosan menegaskan, langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat investasi berkelanjutan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Perkembangan dari program Waste to Energy juga tadi Bapak Presiden minta diupdate. Saya laporkan bahwa kita sudah proses untuk melakukan penjaringan, pendaftaran sudah dan penjaringan dari potensial investor. Memang ada lebih dari 240 ya, nggak salah, yang berminat dalam dari luar negeri, dan ini memang kita melakukan dalam beberapa batch karena dari kami kan kesiapannya sudah dilihat secara penuh oleh Kementerian LH dan juga oleh Menko Pangan. Jadi kemudian baru diberikan kepada kami untuk melakukan proses biddingnya, tendernya gitu. Itu juga untuk proyek yang Waste to Energy itu ada target groundbreakingnya yang paling cepat itu ada, Pak? Ya kan ada 7 daerah ya yang sudah diberikan green light lah oleh Menko Pangan dan juga oleh LH. Kita minggu depan, ya benar, minggu depan itu kita akan buka untuk proses biddingnya, masukkan penawarannya ya. Itu mulai proses kita memberikan data dan penawaran itu kita mulai minggu depan gitu. Jadi karena dari 6 itu dari 7 itu memang kesediaan lahannya kan sudah ada. Kesediaan lahannya sudah ada, kemudian kesediaan dari sampahnya juga sudah cukup, kesediaan dari infrastrukturnya juga jalan maupun air juga sudah ada. Jadi itu bisa kita proses lebih lanjut lagi untuk yang 7 daerah itu. Pak, bicara soal hilirisasi, tadi Pak Bahlil bilang sudah menyetorkan 18 proyek hilirisasi gitu. Salah satunya adalah DME, Diameter Itel ya Pak. Itu progresnya jauh mana Pak? Penugasannya dari Danantara? Ya, kita tentunya yang disampaikan oleh Pak Bahlil itu kemudian kita kan melakukan evaluasi secara keseluruhan. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi kita evaluasi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang visible, yaitu segera kita tindak lanjuti gitu ya. Untuk tapi DME sendiri bagaimana Pak? Itu ya memang DME termasuk salah satu yang kita evaluasi dan baik. Tapi kita juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan yang paling efisien lah. Karena kan DME ini dulu pernah dicoba dijalankan, ya kan, sempat groundbreaking malah, tapi
kemudian berhenti kan. Nah, hal itu yang kami Koordinator Antara tidak mau ada hal itu terjadi lagi. Jadi kita benar-benar kalau melakukan evaluasi benar-benar secara menyeluruh, sehingga pada saat kita mulai berjalan atau groundbreaking itu akan berjalan secara full dan sesuai dengan target-target yang dicanangkan. Itu aja ya. DME sendiri, Oke, makasih ya. DME-nya sendiri investasi langsung apa delegasi ke BUMN Pak untuk DME tadi? Kita bisa investasi langsung sih mungkin. Investasi langsung. Investasi langsung. Chip-in-nya kira-kira berapa Pak? Berapa dollar gitu? Loh, saya nggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya. Tapi Tapi yang West for Energy itu Pak bakal kerjasama juga sama DGI-nya sih Pak, terkait kan juga NDC. dengan apa? Yang food West for Energy ini Pak bakal kerjasama sama DGI juga sih Pak. Soalnya Ini waste to energy. Waste to energy ya West for Energy dengan- bakal kerjasama BGN juga nggak sih? Karena kan BGN apa? juga salah satu tantangannya food waste ya Pak. Ya? Oh, food waste. Oh. Bakal kerjasama ke situ juga nggak Pak? Ya kita pokoknya kerjasama gini, kita pokoknya dengan teknologi yang ada kan semua sampah yang ada itu bisa diolah, baik maupun yang terdahulu maupun yang sekarang. Nah, jadi dan sampah itu sekarang tidak perlu dipisah-pisahkan. Kalau dulu kan harus dipisah-pisahkan. Sekarang semua sampah itu bisa diolah dengan teknologi yang ada, baik yang baru maupun yang lama. Ya memang hanya membedakan mungkin kadar outputnya saja yang akan beda. Sehingga contohnya misalnya di Bantar Gebang atau di tempat lainnya. Jadi yang dilakukan waste to energy-nya atau sampahnya itu yang lamanya pun kita ambil. Jadi harapannya nanti semuanya itu akan bersih gitu. Maaf, ini benar-benar skemanya semua itu diolah tanpa dipisah. ya. Tanpa dipilah. Jadi semua plastik, batu, besi, baterai itu termasuk B3 bisa diolah bersama. Iya, ini bisa diolah, tapi kan pasti ya kalau yang besi mungkin ya beda juga kali ya. Tapi pada intinya sampahnya ini tidak perlu diolah, tapi sebelum tidak bisa diolah, tapi tidak perlu dipilah, tapi bisa dilakukan secara keseluruhan. Ya. Oke, makasih ya. Pasal yang kata kerjasama.